Karena ini anak pertama juga, rasanya sih campur aduk ya. Udah nggak sabar pengen ketemu dan penasaran banget mukanya kayak gimana. Pengen cepet-cepet peluk. Hai, welcome to our house. Yuk sini masuk. Kalau ini area ruang tamu kita, aku sukanya tetap yang simple-simple, terus dia nuansanya warm biar ala-ala Korea. Pemilihan sofa juga aku pilih yang warnanya krem-krem terang gitu biar vibes-nya cerah. Ya, gitu. dan karena pemilihan nuansa warna warm, jadi kita pilih warna lantai juga warna coklat. Terus aku mau tunjukin salah satu hobi baru aku selama hamil. Jadi karena memang banyak spend time di rumah, aku tiba-tiba jadi suka banget bikin miniatur-miniatur ini. Jadi aku udah punya beberapa yang udah aku bikin dan masih ada beberapa yang belum selesai juga. Terus kita sebenarnya sih udah siapin area playroom kecil juga. Ya, baru yang kecil. Sementara sih belum kebayang sih bakal perlunya sebanyak apa, jadi makanya kita baru siapinnya kecil banget. Mungkin nanti kedepannya semua ini bakal penuh kali. Penuh dengan mainan semua. Kita pindah rumah ini udah sekitar 2 tahun. Waktu itu sih proses renovasinya nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 6 bulan. 6 bulan. Proses renovasinya juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kita ngubah lantai, beberapa interior kecil di kamar ataupun dapur gitu. Masih ada beberapa area rumah lain yang masih belum Terisi. keisi juga. Semenjak hamil, kita jadi lebih banyak spend time di rumah, santai-santai di rumah. Terus aku juga jadi lebih nempel sama suami. Sejak dia hamil, tiap malam juga saya jadi sering pijitin kaki dia, biar nggak kram pas tidur. Nah, kalau ini area dapur aku sukanya yang simple-simple, minimalis aja. Jadi aku bikinnya putih-putih semua. Terus sama ini area buat sink, buat cuci piring. Terus sebelahnya langsung aku taruh UV sterilizer yang ukuran besar. Ini ukurannya 52 liter, jadi supaya muat banyak piring-piring, alat makan, karena ini untuk alat makan satu rumah nanti. Nah, untuk perlengkapan baby, aku juga beli yang ukuran kecilnya 28 liter. Nah, itu aku taruhnya di lantai 2, supaya nanti aku nggak naik turun, karena kitchen aku di lantai 1, dan kamar baby di lantai 2. Nanti kita ke atas ya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ruangan buat baby nanti. Jadi ini ruangan yang paling spesial buat kita nanti, ruang baby. Jadi kita juga siapin semuanya udah lumayan lama ya, dari bulan September. Kita siapin sendiri pelan-pelan. Terus ini ada baby crib-nya. Ini aku yang rakit. Terus ini juga laci buat baju-baju baby nanti. Udah beberapa udah mulai kita siap-siapin, tetap ya dengan warna-warna netral serba krem-kreman ini. Lucu banget. Nanti ini buat changing pad, dan di bawahnya ini essentialnya pampers, tisu-tisuan, skincare semuanya. Terus ini juga ini kita pasang sendiri ya. Terus ini ada CCTV buat mantau gerakan babynya nanti. Terus ini ada white noise biar tidurnya lebih nyenyak katanya, jadi dia ada macam-macam suara. Terus ini pumping cart, jadi isinya perlengkapan buat nanti pumping. Ada breast pumpnya, suplemen, jaga-jaga. Terus ada massager juga. Ini nanti ada buku buat tulis-tulis, tisu. Di bawah ada cemilan-cemilan. Terus ada kantong asinya. Ini segala corong-corongan di sini. Sama ada buku-buku yang buat kalau baca-baca nanti sambil nungguin pas pompa. Nah, terus ini di sebelahnya ada bottle station aku buat nanti kalau mau siap-siapin susu atau air panas buat baby. Terus ini juga ada UV sterilizer dari North juga. Kalau ini aku pilih yang ukuran kecil yang 28 liter buat sterilin botol-botol susu. Nanti alat-alat pompa juga bisa masuk ke sini semuanya. Kenapa semua ibu harus punya UV sterilizer North ini di rumah? Menurut aku penting banget karena bayi-bayi newborn yang baru lahir terutama, menurut aku tuh sistem imunnya belum bagus. Jadi takutnya gampang kena penyakit kalau misalnya alat-alat yang nggak bersih. Nah, makanya kita perlu sterilisasi barang-barangnya supaya untuk membunuh kuman-kuman dan bakteri. Kak Stevi, gimana sih rasanya sebentar lagi akan menjadi seorang ibu? Ya, jadi karena ini anak pertama juga, rasanya sih campur aduk ya.
Ada deg-degannya, ada takutnya, tapi ada excitednya juga. Ya udah nggak sabar, pengen ketemu dan penasaran banget mukanya kayak gimana. Pengen cepet-cepet peluk. Kita punya quotes nih, it takes a village to raise a child. Setuju nggak dengan quotes tersebut? Setuju banget sih, karena kalau misalnya cuman sendiri, nggak ada bantuan dari suami, mungkin pertolongan-pertolongan dari keluarga yang lain juga pasti bakal berat banget sih. Apalagi udah dengar cerita-cerita dari orang, kalau anak yang pertama gitu, apalagi pas baru-baru lahir itu bener-bener capek banget sih kayaknya. Kira-kira ada nggak sih kebiasaan baru di rumah sejak persiapan menjadi ibu? Jadi sejak hamil, hal-hal yang lebih aku perhatiin sih terutama mungkin dari segi makanan ya, lebih jaga makan, lebih berusaha banyak makan sayur yang sehat-sehat, terus juga konsumsi vitamin rutin setiap hari supaya babynya sehat. Dari rumah ini menurut aku udah lumayan lengkap sih ya, dari semua barang-barangnya, terus persiapannya, dan untuk sterilisasi juga aku udah siap banget karena aku punya 2 Norse-nya buat di dapur dan di kamar baby. Karena fungsinya selain dia penting untuk sterilisasi barang-barang baby, untuk new mom wajib punya. Terus setelah kalau misalnya nanti baby udah nggak perlu sterilin barang-barangnya juga, masih bisa kepake buat kedepannya nanti entah dia punya piring-piringan MPASI atau piring-piring makan kita sehari-hari juga perlu disterilisasi supaya lebih bersih semuanya. Jadi bakalan kepake banget sampai jangka panjang. Doain kita semoga semuanya lancar sampai babynya lahir nanti. Thank you udah ikutin house tour kita. Bye-bye. Bye.